Kasih adalah tindakan nyata, bisa berupa pengorbanan dan keputusan kehendak untuk mengutamakan orang lain, bukan sekadar emosi. Tetapi sang bapak rela mengambil resiko ditertawakan dan dianggap rendah karena sang bapak ingin menyelamatkan anak bungsunya dari rasa malu karena dia telah gagal. Kita berbalik dari dosa kita datang kepada Allah. Maka Allah akan menyambut kita. Allah akan memeluk kita dan memulihkan status kita. Bapa yang di surga seperti Bapak dari si bungsu. Tidak akan memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita jika kita sungguh-sungguh bertobat. Kasih yang tak terbatas adalah kasih yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Meski kita jatuh, Allah tetap menunggu kita menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah tidak bersyarat ketika kita sadar dan berbalik dari dosa kepada Allah. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang tak terbatas. Saudara, kita tahu bahwa semua orang yang hidup di dunia ini itu tidak bisa hidup tanpa kasih. Kasih memiliki peranan yang besar di dalam hidup manusia, baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan. Manusia, jika hidup tanpa kasih, sangat menyedihkan. Mengapa? Karena kasih itu menjadi sumber dari kehidupan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena itu Allah disebut kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Apa itu kasih dan mengapa kita harus memiliki kasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih adalah perasaan sayang atau cinta, suka. Dan dalam beberapa istilah kata, kasih kepada Allah dan kepada sesama dikenal dalam beberapa istilah dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu agape. Agape berasal dari kata agapao, adalah cinta yang murni tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia dan kasih yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Kasih yang demikian terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian karakter kasih yang sangat terkenal dalam tulisan Paulus, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Istilah yang kedua adalah filia, yaitu cinta, persahabatan, dan persaudaraan. Maknanya di dalam bahasa Yunani adalah cinta yang berlandaskan persahabatan karena kedekatan emosional dan kasih persaudaraan
berasal dari kata phileo. Sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang percaya atau kasih antar sesama manusia. Dan kata ini atau philea ini itu terdapat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu bahwa seseorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian istilah yang ketiga adalah storge. Kata storge ini lebih dipakai antar sesama manusia. Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Memang tidak ada batasan yang jelas antara philia dan storge. Tetapi kata ini dipakai saling bergantian. Karena storge itu merupakan cinta keluarga dan juga kasih ibu. Cinta yang alami tanpa syarat dan biasanya terjadi dalam hubungan keluarga. Dan istilah yang keempat yang kita kenal, istilah itu adalah eros, yaitu cinta atau kasih yang disertai dengan hasrat secara seksual. Tetapi istilah eros ini tidak ada di dalam Alkitab, hanya memang ada di dalam bahasa Yunani. Dan itu banyak orang yang mengenal istilah ini. Nah, kita akan belajar tentang kasih yang tak terbatas dari Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia,
lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Kita sangat mengenal kisah anak bungsu ini. Saudara, apa dan bagaimana yang dilakukan oleh si bungsu sesuai dengan Lukas 15 ayat 11 sampai 24, tidak sampai 28, ia minta bagian warisan dari bapaknya. Bapaknya setuju, dan sesudah ia mendapatkannya, ia menjual dan ia pergi dari rumah itu ke tempat yang jauh, dan dia hidup berfoya-foya hingga harta yang didapatnya itu habis dan menjadi miskin. Dalam keadaan miskin, ia mencari pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan sebagai penjaga babi. Begitu sangat lapar yang dia alami sehingga dia mempunyai niat untuk makan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi ketika dia minta ampas itu kepada orang-orang yang bekerja di situ, ia tidak dapat. Orang-orang tidak mau memberikannya. Lalu ia mengingat di rumah bapaknya itu banyak sekali orang-orang yang bekerja dan mereka berlimpah-limpah makanan. Akhirnya ia menyadari dan mengambil keputusan untuk dia pulang dan minta pengampunan. Dia memiliki niat bahwa ketika dia minta ampun, dia akan berkata, "Biarlah aku tidak menjadi anak bapak, tetapi aku menjadi orang upahan." Kemudian mengambil keputusan itu, dia melakukannya. Dia berjalan pulang. Mungkin ketika dia pergi meninggalkan rumahnya dulu, dia berjalan dengan gagah karena dia memiliki harta yang banyak. Tetapi ketika dia kembali pulang, tentu dia berjalan dengan menunduk oleh karena rasa malu yang dihadapinya. Dia berjalan belum sampai ke rumah, tetapi bapaknya sudah melihat dia dari jauh. Bapaknya itu berlari untuk mendapatkan anaknya itu. Kemudian ia merangkul dan menciumnya. Inilah yang disebut kasih itu. Apa sih kasih itu? Kasih adalah tindakan nyata, bisa berupa pengorbanan dan keputusan kehendak untuk mengutamakan orang lain, bukan sekadar emosi. Saudara, dalam budaya Timur Tengah, adalah hal yang memalukan kalau seorang bapak itu berlari-lari seperti bapak dari si bungsu ini. Apalagi bapak ini adalah orang yang kaya. Tindakan berlari ini di luar kebiasaan, bisa menjadi tontonan bagi orang banyak. Tetapi sang bapak rela mengambil resiko ditertawakan dan dianggap rendah karena sang bapak ingin menyelamatkan anak bungsunya dari rasa malu karena dia telah gagal, dari ejekan dan cemoohan. Maka sebelum ia sampai di rumah, bapak itu berlari cepat-cepat. Ketika si bungsu minta ampun, bapaknya tidak menanggapi, malah menyuruh pegawainya untuk mengambil dan memakaikan jubah yang terbaik. Memberikan cincin dan sepatu pada kakinya. Saudara, pakaian merupakan lambang kehormatan. Dan cincin adalah merupakan satu bentuk otoritas. Serta sepatu itu biasanya dipakai oleh para majikan. Dan kalau anak ini
sudah gagal menjadi seorang anak, dia dipulihkan keadaannya. Dia diberi otoritas memiliki kuasa menjadi seorang anak dan seorang majikan. Saudara, inilah yang akan terjadi kepada kita ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa. Kita berbalik dari dosa kita datang kepada Allah. Maka Allah akan menyambut kita. Allah akan memeluk kita dan memulihkan status kita. Bapa yang di surga seperti Bapak dari si bungsu, tidak akan memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita jika kita sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kasih yang tak terbatas dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Dan itu juga menjadi alasan kita harus mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena mengasihi adalah perintah Yesus. Sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini? Kasih yang tak terbatas adalah kasih yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Meski kita jatuh, Allah tetap menunggu kita menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah tidak bersyarat ketika kita sadar dan berbalik dari dosa kepada Allah. Kasih-Nya memulihkan dan Allah bersukacita atas pertobatan umat-Nya. Saudara, jika saat ini Anda ada dalam kegagalan atau kejatuhan, kembalilah kepada Allah, maka Ia akan menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.